Berikut ini kita akan membahas atau mempelajari jarak dua garis. Yang pertama, jarak dua garis yang sejajar. Dalam hal ini kita paham bahwa dua garis sejajar adalah garis yang terletak pada satu bidang. Ya. Nah, jarak dua garis yang sejajar adalah panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua garis. Misalnya ada garis G sejajar dengan garis K. Nah, pada titik G ini ada titik A, ditarik jaraknya ke K, ya, jatuh pada titik B. Jika AB tegak lurus G, juga AB tegak lurus K, ya, maka kita pastikanlah bahwa AB ini adalah jarak dari G ke K atau K ke G, ya. Oke. Panjang D dapat dicari dengan cara itu, ya, bahwa hitunglah jarak titik A ke K atau menghitung jarak titik B ke G, gitu ya. Oke. Ya, kita lihat dulu contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah titik pusat bidang ABCD dan titik Q adalah titik pusat bidang EFGH. Hitunglah jarak garis AQ dan GP. Seperti ini penyelesaiannya. Kita gambar dulu kubusnya. Ya, standarnya A ada di depan bawah kiri, ya. Baru berputar melawan arah jam seperti ini, dibalas dengan EFGH sebagai atapnya. Panjang rusuk 6. Nah, P pusat ABCD. Ini ABCD ada pusatnya, itu ada titik P. Kemudian Q adalah titik pusat bidang EFGH. Ini dia EFGH. Ya, ada titik Q di situ. Kemudian kita akan menghitung jarak AQ dan GP. Ini GP. AQ yang ini, GP yang ini, ya. Nah, karena arahnya AQ, rasanya lebih nyaman kalau kita nyebutnya PG, ya, daripada GP. Oke. Jadi AQ dan PG ini sejajar kelihatannya, ya, nampak. Itulah makanya mau kita cari jaraknya antara AQ dan PG. Maka bisa saja kita hitung Q ke PG atau P ke AQ, ya. Kalau saya milih, ya, P ke AQ. Jadi saya tarik aja segmen garis begini, ya, kemudian tegak lurus dia terhadap AQ, misalnya di titik R. Maka panjang PR inilah yang namanya jarak AQ dan PG. Gitu ya. Jadi di salah satu titiknya saja boleh ke garis lain, ya. Nah, bagaimana cara mencari PR ini? Mungkin kita bisa membuat segitiga yang memuat PR di dalamnya, ya. Dalam hal ini kalau kita perhatikan, pertama saya tertarik menarik PQ. Nah, itu ya. PQ ini sejajar dengan CG sehingga, ya, ini panjangnya pun sama nampaknya ini, ya. Ini tiang juga. Oke. Nah, PQ tegak lurus dengan AP. Kenapa? Karena PQ ini kan tiang, ya. Sementara AP ini terletak di alas. Tiang dengan lantai itu tegak lurus. Maka PQ dengan AP pun tegak lurus. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat ternyata segitiga APQ, segitiga siku-siku. Dan kita sudah terbiasa menggunakan rumus bahwa dua pasang garis yang saling tegak lurus nilainya kalau dikalikan sama. Jadi mana itu dua pasang itu? Yaitu PR berpasangan dengan AQ, AP berpasangan dengan PQ. Jadi kalau dua pasang ini masing-masing dikalikan, maka hasilnya sama besar.
Sehingga kita akan cari berapa AP, PQ, dan AQ ya. Oke. Jadi pertama-tama kita akan mencari panjang AP. Nah, AP ini terletak pada AC, di mana AC adalah diagonal sisi dari kubus yang besarnya sisi akar 2. Sisinya 6, 6 akar 2 ya. Nah, sementara AP adalah setengah daripada AC. Ya udah, AC-nya 6 akar 2, AP-nya menjadi 3 akar 2 ya. Nah, kemudian apa nih? AP udah dapat. PQ ini ya itu sejajar CG. PQ malah sama dengan CG ya, bukan sejajar saja malah ya, sama persis panjangnya. Jadi itu sama-sama 6. PQ udah ada, berarti AP udah ada, tinggal AQ yang dicari. AQ ini sisi miring dari segitiga APQ. Nah, maka AQ itu dihitung dengan akar dari AP kuadrat tambah dengan PQ kuadrat. Nah, AP-nya tadi adalah 3 akar 2. Berarti akar dari 3 akar 2 kuadrat tambah PQ-nya adalah 6. Tambah 6 kuadrat ya. Nah, sekarang 3 akar 2 itu kalau dikuadratkan kan berapa nih? 18 ya. Berarti akar 18, 6 kuadrat 36, tambah 36. 18 tambah 36, 54. 54 itu 9 kali 6. Jadi akar 93. Maka sama dengan 3 akar 6 lah panjang AQ-nya. AQ sudah ada, AP udah ada, PQ udah ada. Maka dua pasang garis yang saling tegak lurus kalau dikalikan sama, berarti AQ kali PR sama dengan AP kali PQ ya. Nah, AQ-nya 3 akar 6. Masukkan 3 akar 6 kali PR yang dicari. AP-nya sama dengan 3 akar 2. Ini AP 3 akar 2. 3 akar 2 kali PQ. PQ-nya adalah 6 tadi. Ini dia PQ 6. Berarti, nah apa yang pertama kita lakukan? 3 coret dulu. Nah, akar 6 ini adalah akar 3 kali akar 2. Jadi walau akar 2-nya dicoret dengan akar 6, maka yang tinggal di akar 6 ini akar 3. Akar 3 PR lah dia. Itu yang sama dengan 6. Biasanya kita nggak mau nanti per akar 3. Jadi hilangkan akar 3-nya ini, mau disilang ini, dikali dengan akar 3. Sehingga akar 3 kali akar 3, 3. 3 PR. Sama dengan 6 akar 3. Maka PR-nya 6 per 3 akar 3 atau 2 akar 3. Nah, PR itu kan jarak AQ dan PG. Sehingga jarak AQ dan PG adalah 2 akar 3 cm ya. Sekarang coba kita lihat lagi contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 dm. Titik R di tengah EH dan titik S di tengah BC. Hitunglah jarak garis BR dan SH ya. Nah, kalau kita jawab ini maka kita harus menggambar terlebih dahulu. Nah, yang menarik di sini ya, saya tidak meletakkan A di tempat biasanya. Nah, tapi di sini di belakang ya. Nah, E juga mulai dari belakang. E, F, G, H. Oke, panjang rusuknya 6. Nah, biasanya ini saya lakukan ya, biasanya udah coba jawab dulu. Ternyata ketika kita buat dengan gambar biasa, gambar-gambar kita berimpit-impit garis-garisnya sehingga membingungkan ketika mau berhitung. Nah, itu biasa udah dicoba dulu ya. Nah, jadi ini titik R tengah EH. EH yang ini ada titik R. Karena rusuknya 6 jadi 3 dan 3 ya. Oke. Kemudian di tengah BC ada titik S ya. Sama juga 3 dan 3. Oke, sekarang kita tarik dulu garis yang diminta, yaitu BR yang ini dari B ke R, dan SH nih SH ya. Nampak memang ini sejajar. Nah, sekarang kita mau cari jaraknya. Boleh dihitung dari R ke garis SH atau dari S ke garis BR.
Ya, oke. Sekarang kita bilang dulu BR sejajar SH. Nah, jaraknya adalah, ya, saya hitung misalnya jarak S ke garis BR, boleh ya? Seperti ini, tarik garisnya, tegak lurus, misalnya jatuh di titik T, maka ST itulah yang mau dicari, yaitu panjang atau jarak dari S ke BR, sehingga dia adalah jarak dua garisnya, ya. Nah, sekarang kalau gitu kita mau cari segitiga yang ada ST-nya nanti di dalamnya. Tentu kalau kita cari tarik RS. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah punya segitiganya BSR. Tinggal kita ingin memastikan dia segitiga apa, ya. Sembarang, siku-siku atau sama sisi, ya. Nah, jadi kita akan melihat pertama kali bahwa ternyata SR ini sama-sama di tengah kan, S-nya di tengah, R di tengah. Berarti dia akan sama dengan CH ini atau sejajar dan sama panjang lagi, ya. Nah, gitu. Yaitu CH diagonal sisi akibatnya diagonal sisi berapa? Sisi akar 2, ya. Jadi 6 akar 2. Akibatnya SR pun sama 6 akar 2, ya kan? Nah, udah panjangnya udah dapat, BS sudah dapat panjangnya 3. Nah, sekarang kita mau tahu bahwa BSR ini segitiga apa. Nah, kalau kita perhatikan, ya, CH ini kan sejajar SR atau SR sejajar dengan CH, ya kan? Nah, maka apa yang kita lakukan adalah, ya, bahwa CH ini terhadap BC itu tegak lurus, ya, tegak lurus. Tuh. Nah, jadi kalau begitu, karena SR ini sejajar dengan CH, ya, maka SR juga tegak lurus dengan BC, gitu. Dan BS terletak pada BC. Jadi akibatnya BS dengan SR ini juga tegak lurus, gitu, ya. Nah, SR tegak lurus dengan BS. Sehingga segitiga yang terbentuk segitiga siku BSR. Nah, kalau udah segitiga siku-siku, kita akan gunakan rumus yang perkalian dua pasang segmen garis akan sama. Nah, jadi nanti, ya, TS berpasangan dengan BR tegak lurus dia kan. BS berpasangan dengan SR tegak lurus ini. Nanti kalau dikalikan sama. Berarti kita tinggal SR udah ada, BS sudah ada, tinggal BR. BR ini sisi miring dari BSR. Berarti BR sama dengan akar dari BS kuadrat ditambah dengan SR kuadrat. Itulah yang sama dengan akar dari BS-nya adalah 3. 3 kuadrat dan SR-nya adalah 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. 6 akar 2. 6 pangkat 2, 36. Akar 2 pangkat 2, 2. 36 kali 2, 72. Akar 81. 81 diakarkan 9. Ya. Berarti panjang BR sudah 9. Udah, gunakan rumus yang kayak tadi. Ya. BR-nya adalah 9 kali dengan ST yang dicari. Sama dengan BS-nya 3. Ini dia. Ya, kali SR. SR-nya adalah sama dengan 6 akar 2. Itu dia. Ya, jadi sekarang 3 kali 6, 18. Dicoret dengan 9 jadi 2. Sehingga ST adalah 2 akar 2. Jadi jarak BR dan SH ini adalah 2 akar 2. Oke. Berikutnya kita akan menghitung jarak dua garis yang bersilangan. Kita tahu bahwa dua garis bersilangan itu adalah dua garis yang tidak sebidang atau tidak dapat dibentuk bidang melalui kedua garis tersebut, ya. Nah, cara menghitungnya sama dengan pengertian dari jarak dua garis yang sejajar, yaitu maka jarak dua garis bersilangan adalah panjang segmen garis yang tegak lurus kedua garis. Seperti ini.
Misalnya garis K dan garis G ini adalah bersilangan. Ya. Maka kalau AB tegak lurus dengan garis G, AB juga tegak lurus K, maka AB jaraknya, ya. Langkah-langkah mendapatkan jarak kedua garis bersilangan itu, ada nanti kedua garis bersilangan itu saling tegak lurus. Ya, kalau dia saling tegak lurus, maka kita akan melukis garis bidang yang melalui salah satu garis tegak lurus garis lain. Dalam hal ini misalnya kita melukis bidang melalui G, tegak lurus K. Nah, gitu ya. Nah, nanti bidang yang melalui G, tegak lurus K ini nanti akan berpotongan dengan K di titik B misalnya. Nih ya. Nah, maka jarak G dan K ini adalah jarak titik B ke garis G. Ke garis G ya. Nah, itu dia. Atau yang kedua, jika G dan K bersilangan tidak saling tegak lurus, maka yang kita lakukan adalah melukis bidang yang melalui garis G sejajar K. Nah, kemudian kita tetapkanlah titik B pada garis K. Ini dia, ya. Nah, jika garis G dan K, jarak garis G dan K, ya, jarak garis G dan K sama dengan jarak titik B ke bidang yang dilukis tadi. Atau lebih jelasnya kita lihat aja dulu ya contoh soalnya. Ini dia. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah titik potong diagonal EG dan FH. Hitunglah jarak garis AC dan BP gitu ya. Nah, penyelesaiannya adalah di sini. Kali ini saya malah meletakkan A ada di depannya. Lagi-lagi alasannya adalah supaya mudah digambar gitu. Dari gambar bisa dihitung. Panjang rusuknya 6, ya. Titik P titik potong diagonal EG dan FH. Ini EG, FH, perpotongan di titik P gitu ya. Nah, kemudian hitung jarak AC dan BP. Ini AC, ya AC. Nah, AC dan BP ini BP. Nah, yang ini. Maka jarak AC dan BP ini. AC dan BP ini bersilangan ya. Gitu. Tapi bersilangan tegak lurus. Kenapa? Coba lihat AC, ya BP ini. BP ini kan dia di tengah-tengah kayak gini, di P ini. Kalau dijatuhkan dia ke lantai, dia nanti akan berimpitan dengan BD. Nah, BD ini kan tegak lurus dengan AC. Maka otomatis BP tegak lurus AC. Makanya kita katakanlah bahwa AC dan BP ini bersilangan tegak lurus. Ya. Nah, gitu. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita akan membuat bidang yang melalui BP tegak lurus garis AC. Jadi melalui BP tegak lurus dengan AC ini, tarik aja ini P ini ya. PQ ini. Maka PQ ini kan tegak lurus dengan AC ini ya. Tegak lurusnya di sini gitu. Nah, maka bidang yang melalui BPQF, BQPF gitu ya. Ini jadi tegak lurus dengan AC, jadi tegak lurus dengan AC. Ini dia bidangnya. Diwarnai ya warna biru. Maka ya bidang BQPF memotong AC di titik Q kan. Ini BQPF memotong AC di titik Q. Dah dapat titik potongnya. Maka jarak AC dan garis BP, jarak garis AC dan garis BP ini adalah jarak titik Q ke garis BP. Nah, ini dia Q ke garis BP, tegak lurus, misalnya R. Maka yang mau dicari QR lah, ya. Kalau kita perhatikan PQB ini atau BQP ini kan tegak lurus dengan segitiga siku-siku ini. Tegak ya, siku-sikunya di Q. PQ tiang, QB alas. Tiang dengan lantai tegak lurus. Jadi lah dia segitiga siku-siku PQB sehingga kita ngitungnya kayak biasa ya. Yaitu kita butuh panjang QB, butuh panjang PQ, panjang PB ya. Nah, kalau misalnya ini 6, maka BD kita lihat dulu apa yang mau kita hitung.
bahwa panjang QR dulu ya, rumusnya dulu kita buat. QR adalah langsung aja, yaitu perkalian yang tegak lurus ini, yaitu PQ dikali QB per PB gitu ya, atau kok disilang dia bisa. Oke. Nah, ini udah sering kita pakai lah rumus ini ya. Nah, kemudian kita tinggal cari panjang-panjang rusuknya. PQ sudah 6 ya. Kemudian QB 3 akar 2 udah biasa dihitung karena BD adalah diagonal sisi, yaitu 6 akar 2, QB setengahnya ya. Tinggal kita cari PB kan. PB ini sisi miring dari segitiga PQB atau BQP, sisi miringnya. Maka panjang daripada QR ini, panjang daripada PB ini bisa kita hitung melalui BP sama dengan PQ kuadrat yang ini tambah dengan QB kuadrat yang ini ya. Nah, PQ-nya 6 berarti akar dari 36 tambah dengan QB kuadrat 3 akar 2 dikuadratkan 18. Ini menjadi akar 54 dan menjadi 3 akar 6 ya. Udah lengkap semuanya, tinggal masukkan aja ke rumus. Jadi hasilnya adalah ya PQ-nya sama dengan 6 nih, kali QB 3 akar 2 per ya BP. BP-nya sama dengan ini 3 akar 6. 3-nya mati boleh. Lalu ya 6 dibagi akar 6 kali dengan akar 2. Akar 6 kali akar 2 akar 12. Nah, akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Ya, jadi jarak daripada dua garis bersilangan ini sama dengan 2 akar 3. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak garis HF dan BG. Ya, penyelesaiannya ini kita gambar dulu ya. Nah, ini dia. Nah, kalau ini normal ya, berarti udah dicoba duluan. Ternyata nggak apa-apa kalau kayak gini letak titiknya ya. Hitunglah jarak HF, garis HF. Mana HF? Ini HF. Ya, HF panjang rusuk 6 ya. Dengan BG, ini BG. Nah, itu dia ya. Oke, sekarang kalau kita lihat bahwa HF dan BG ini jelas nggak tegak lurus ya. Jelas tidak tegak lurus ya. Jadi kalau dia tidak tegak lurus ya, kita akan membentuk bidang yang melalui salah satu garis sejajar garis lain. Kalau dari gambar ini saya lihat lebih gampang kalau saya buat bidang melalui BG sejajar HF. Saya tarik aja BD ya, sejajar HF gitu. Maka saya tarik aja ini. Nah, ini kan BD sejajar HF. Jadi BDG ini adalah bidang yang sejajar HF. Ya, bidang BDG ini sejajar HF. Sehingga bidang HF ini, garis HF maksudnya ini ya, bukan bidang. Itu sejajar dengan BDG ya. Nah, kemudian jarak garis HF ke garis BG itu menjadi ya jarak HF ke BDG gitu. Jadi diwakili oleh bidangnya ya. Nah, kemudian kita akan hitung itu ya. Maka pada HF kita ambil sebuah titik. Titiknya itu adalah titik yang tengah-tengah, yaitu titik P ini, yaitu perpotongan di tengah-tengah. Karena apa? Karena BDG ini pun nanti diambil yang tengah-tengah juga, yaitu potong ini kemari, yaitu GQ. Maka nanti jaraknya itu pas dari titik P ya ke GQ ini, ke GQ. Itu dia. Jadi jarak HF ke BDG, jarak titik P ke garis GQ gitu ya. Nah, udah tinggal dihitung. Ngitungnya ini gampang, lagi-lagi berulang ini perhitungannya. Kenapa? PQ itu kan ya ini tegak lurus ya jaraknya itu. Oke, PR jadinya. Nah, jadi C sama dengan PR mau dihitung. Ini kalau kita tarik PQ ke PG kan jadi PQ PG udah jelas tegak lurus ini, ya kan?
karena ini antara atap dengan tiang kan. Sehingga segitiga PQG ini lagi-lagi segitiga siku-siku. Dah nggak perlu dijelaskan lagi, kita perlu PG, kita perlu PQ, kita perlu QG, sama aja ya. Berarti ini adalah PG adalah OPR-nya sama kayak tadi, kita rumuskan dulu PQ dikali PG per QG ya. Nah, sehingga kita tahu PQ-nya 6, kemudian PG-nya juga 3 akar 2, kemudian GQ-nya juga sama dengan ini ngitungnya, yaitu sisi miring, yaitu 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat ya, karena sisi miring itu. Jadi 36 tambah 18 akar 54, 3 akar 6 ya. Nah, jadi udah masukkan kemari PQ kali PG. PQ mana PQ? PQ-nya 6, PG-nya 3 akar 2 per QG-nya 3 akar 6. Sama perhitungannya dengan yang tadi ya, lagi-lagi sama akar 6 kali akar 2 yaitu 2 akar 3 ya, akar 12. Ya, itulah dia jarak dari antara HF dan BG ya. Oke.